Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin masih di luar sana yang tidak mampu melangkahkan kaki di masjid yang mulia ini karena berbagai hal. Mungkin karena sakit, mungkin karena malas, dan mungkin karena imannya cabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya setia hingga yaumil kiamah, dan kita harus di dalamnya. Amin rabbal alamin. Tak lupa khotib mengingatkan pada khotib sendiri dan pada seluruh jamaah sekalian untuk terus meningkatkan takwa dengan sebenar-benar takwa, karena takwa merupakan salah satu pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khotib menyampaikan sebuah tema. Dengki adalah salah satu sifat manusia. Tetapi mengapa Rasulullah tidak pernah mendengki? Dengki adalah perasaan senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Kalau mengambil istilah dari Agim, SMS, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Dengki merupakan penyakit hati yang dapat merusak kedamaian hidup kita. Dengki merupakan penyakit hati yang berbahaya bagi manusia, karena penyakit hati ini menyerang hati si penderita dan meracuninya. Membuat dia membenci terhadap kenikmatan yang telah diperoleh oleh saudaranya, yang merasa senang jika kenikmatan tersebut musnah dari tangan saudaranya. Penyakit ini sering dijumpai di antara sesama manusia dan sesama teman, sejabatan, seprofesi, seperjuangan, dan sederajat. Oleh sebab itu, tidak jarang ada pegawai kantor yang dengki dengan teman sekantornya. Ada tukang bakso yang dengki dengan tukang bakso lainnya. Ada guru yang dengki dengan guru lainnya. Ada ahli ibadah, ustadz, bahkan kiai yang hasad kepada samanya. Penyakit dengki hendaknya dijauhi oleh setiap muslim, karena mudaratnya sangat besar, terutama bagi si penderita, baik mudarat dari sisi agama maupun dunia. Bagaimana cara mengobati sifat dengki ini? Kalau mengambil dari istilah pendapat dari Agim menerangkan bahwa kita hendaknya memperbanyak sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, dan lawan sifat dengki dengan cara turut berbahagia melihat orang lain bahagia, dan apabila melihat orang lain sedih atau dihina, ikut membela. Hal yang penting perlu kita sadari adalah segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah beserta segala cobaannya, sehingga kita tidak perlu iri atau dengki atas orang lain. Kita harus bersyukur atas segala yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita harus tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam jiwa manusia sungguhnya ada energi negatif yang dapat menghancurkan diri kita, lingkungan dan peradaban, yakni penyakit hati atau amrudul qulub yang menimbulkan sifat yang buruk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Al-Hidayah menunjukkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. 3 sifat hati tersebut adalah akan membawa kebinasaan diri dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya, yaitu hasad atau iri dan dengki, riya atau pamer, dan ujub, angkuh, sombong atau berbangga diri. Dari ketiga sifat penyakit hati itu, yang memiliki dampak yang paling dahsyat adalah hasad atau dengki. Hasad adalah klaster problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan diri, lingkungan, masyarakat, bahkan peradaban itu sendiri. Bahkan banyak perkelahian, percekcokan, dan peperangan fisik dan saling bunuh dan meniadakan diakibatkan oleh munculnya sifat dengki. Kita lihat sejak dulu, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Itu karena dengki. Kenapa Namrud tidak mau beriman kepada Allah? Karena Namrud dengki dengan Nabi Ibrahim. Kenapa Fir'aun tidak mau tunduk kepada Nabi Musa alaihissalam? Karena Fir'aun dengki kepada Nabi Musa alaihissalam. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, kenapa mereka ingin membunuh Rasulullah? Semuanya karena dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut As-Sa'rawi, penyakit jiwa bernama hasad benar-benar nyata. Al-Quran sendiri dengan jelas menyebutkan sifat ini. Dalam Al-Quran disebutkan tentang sifat sebagian ahli kitab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia atau Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Surat An-Nisa ayat 54. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan dengan jelas agar siapapun menghindari penyakit itu. Iyyakum wal hasada fa inal jahasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sungguhnya hasad itu makan kebaikan-kebaikan sebagaimana api makan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Hasad adalah kejahatan energi yang tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Allah sendiri meminta kepada kita agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat dengki itu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia mendengki. Surat Al-Falaq ayat 5. Hasad dapat dianalogikan sebagai suatu benda yang tidak terlihat secara kasat mata, namun keberadaannya justru memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa serta bahaya yang lebih ganas dibandingkan dengan suatu yang dapat terlihat oleh mata. Meski hasad tidak terlihat secara kasat mata, namun efek terhadap jiwa dan tatanan sosial sangat nyata. Secara psikologi, hasad memiliki dampak diantaranya: 1. Membentuk jiwa yang tidak mau mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya atau kufur nikmat. 2. Menyiksa diri karena hatinya tidak tenang yang disebabkan munculnya rasa yang tidak nyaman atas kebahagiaan orang lain. 3. Munculnya ghibah, fitnah, dan sebagainya yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan ikatan persaudaraan sesama. 4. Munculnya kebencian dan permusuhan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dalam hadis dari Az-Zubair bin Awam, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, penyakit umat-umat sebelum kamu sekalian telah menyerang kalian, yang dengki dan benci,
Benci adalah pemotong agama dan bukan pemotong rumput. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu yang jika kalian kerjakan maka kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Sifat dengki atau hasad, Al-Ghazali pernah berkisah tentang itu, bahwa hasad adalah sikap batin yang tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain dan berusaha menghilangkan dari orang tersebut. Menurutnya, sifat hasad adalah cabang dari syuk, yaitu sikap batin yang bakhil dan untuk berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah pernah dilarang masuk ke Ka'bah pada saat Rasulullah masih di Mekah. Waktu perjuangan Islam di awalnya, Rasulullah ingin masuk ke Ka'bah seperti orang-orang Quraisy yang lainnya. Maka semuanya boleh masuk oleh si penjaga pintu, yaitu Utsman bin Abi Talhah. Penjaga pintu Ka'bah melarangnya. Rasulullah bertanya, "Mengapa aku tidak boleh memasuki Ka'bah?" Kata Utsman bin Abi Talhah, "Yang lain boleh kecuali kamu Muhammad." "Kenapa?" "Pokoknya saya tidak mau kamu masuk ke Ka'bah." Rasulullah SAW bukan dengki, bukan iri, bukan marah. Rasulullah cuma berkata, "Wahai Utsman bin Abi Talhah, ingatlah perkataan saya. Suatu ketika saya akan memegang kunci Ka'bah itu dan akan aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki." Pendek kata, Rasulullah bersama para sahabat yang hijrah ke Madinah dan punya kekuasaan dan kembali ingin membebaskan kota Mekah yang disebut dengan Fathul Mekah. Setelah Fathul Mekah, maka kunci Ka'bah dipegang oleh Rasulullah SAW. Utsman bin Abi Talhah lari terbirit-birit dan kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk menghadap beliau. Rasulullah berkata, "Utsman, ingat perkataan saya. Aku akan memegang kunci Ka'bah ini dan aku berikan pada siapa yang kehendaki." Abu Talhah itu berkata, "Aku ingat, wahai Muhammad." Maka Rasulullah SAW tidak berdengki. Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Talhah, kunci Ka'bah ini aku berikan kembali kepada engkau, dan aku serahkan kunci Ka'bah ini kepada engkau dan anak keturunan engkau." Dan sampai sekarang konon katanya bahwa pemegang kunci Ka'bah adalah keluarga dari Utsman bin Abi Talhah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita menurunkan diri kita sejenak, memikirkan, siapa tahu dalam hati kita, di selipan hati kita masih terselip jiwa-jiwa dengki. Maka mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat dengki itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka
Ana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahdu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman walladzi taj'alni fi qulubina ghilal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi anzilni munjalan baraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munjalan baraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munjalan baraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.